Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi bunga majemuk. Sebelum kita lanjut ke inti materi dari bunga majemuk, mari kita bahas beberapa fakta, prosedural, dan metakognitif dari pembelajaran bunga majemuk ini. Oke, fakta bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk memiliki beberapa fakta. Yang pertama, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan bunga yang sudah dihasilkan. Yang kedua, bunga majemuk digunakan dalam berbagai bidang, seperti perbankan, investasi, dan asuransi. Yang ketiga, rumus dasar untuk menghitung bunga majemuk adalah MN sama dengan M dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Yang mana MN adalah nilai akhir atau modal akhir, M merupakan modal awal, dan I tingkat bunga atau suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode atau banyaknya periode. Selanjutnya, prosedural. Ya, langkah-langkah menghitung bunga majemuk. Yang pertama, identifikasi modal awal atau M, tingkat bunga atau suku bunga atau I, dan jumlah periode atau N. Yang kedua, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus MN sama dengan M dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Yang ketiga, lakukan perhitungan pada 1 plus I pangkat N, lalu kalikan hasilnya dengan modal awal M, dan interpretasikan nilai akhir MN sesuai konteks soal yang diminta. Oke. Metakognitif. Jadi, dalam mempelajari bunga majemuk, penting bagi peserta didik menyadari proses berpikir yang digunakan. Peserta didik diharapkan mampu, pertama, memahami konsep bunga majemuk, kedua, memahami hubungan antara modal awal, tingkat bunga, dan periode, yang ketiga, memahami perbedaan bunga majemuk dengan bunga tunggal, yang keempat, mengidentifikasi alasan rumus bunga majemuk melibatkan eksponensial, yang kelima, mengaitkan konsep bunga majemuk ke dalam permasalahan nyata seperti tabungan dan investasi. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengertian dan konsep dari bunga majemuk. Pengertian bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periode tidak sama. Nah, di sini diberikan contoh ya. Andi menyimpan modal berupa uang di bank. Jika bunga yang diperoleh tidak diambil setiap akhir periodenya, maka bunga tersebut ditambahkan lagi pada modal awalnya menjadi modal baru yang akan dibungakan lagi pada periode berikutnya. Dan seterusnya akan begitu ya. Jadi modal dikali sama suku bunga akan mendapatkan bunga, dan ditambah lagi sama modal awal itu akan menjadi modal baru di tahun keduanya atau di periode keduanya. Tuh. Nah, maka bunga yang diperoleh pada setiap periode berikutnya itu berbeda. Nilainya menjadi lebih besar daripada bunga pada periode sebelumnya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut apa maksud dari contoh yang diberikan ini, akan diberikan satu buah contoh soal ya. Sini contoh soalnya adalah Bank NTT memberikan bunga sebesar 4% per tahun untuk mendukung pelestarian budaya dan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Jika seseorang menabungkan modal sebesar 50 juta di bank tersebut, tentukan jumlah uang yang dimiliki setelah 3 tahun. Nah, dari 3 baris soal ini, ya, kita sudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama, itu ada suku bunganya 4% per tahun, ya, atau I-nya. I-nya itu sama dengan 4% per tahun. Yang kedua itu adalah modal awal pada tahun pertama dia menabung, itu atau M-nya itu adalah 50 juta. Yang ketiga itu ada periodenya atau N-nya, itu adalah 3 tahun. Nah, yang pertama kita cari itu adalah bunga yang diperoleh pada akhir tahun pertama. Itu rumusnya adalah B1 sama dengan suku bunganya I
dikali sama modal awal dia menabung, itu M, yang berarti sama dengan 4% dikali 50 juta, maka didapatlah hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, dari bunga yang pertama ini, kita akan mendapatkan modal pada akhir tahun pertama yang akan menjadi modal pada awal tahun kedua. Oke. Nah, maka M1-nya ya di sini modal pada akhir tahun pertama M1 sama dengan M modal awal dia menabung ditambah sama B1-nya, yaitu 50 juta ditambah 2 juta, jadilah 52 juta. Nah, untuk akhir tahun kedua, kita dapat bunganya itu sama rumusnya B2 sama dengan I suku bunga dikali sama modal pada awal tahun kedua atau M1 itu berarti 4% dikali 52 juta didapatlah sebesar 2.080.000 rupiah. Nah, dari bunga tahun kedua, kita akan mendapat modal pada akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga, yaitu M2 sama dengan M1 ditambah B2. M1-nya tadi 52 juta, bunga yang kita dapat pada akhir tahun kedua itu adalah 2.080. Maka, modal akhir pada tahun kedua atau yang akan menjadi modal pada akhir tahun ketiga itu adalah 54.080.000 rupiah. Nah, pada akhir tahun ketiga, kita akan mendapat bunga, rumusnya sama, berarti B3 sama dengan I suku bunganya dikali sama modal pada awal tahun ketiga, yaitu M2. Maka 4 juta dikali 54.080.000 didapatlah sebesar 2.163.200 rupiah. Oke, nah jadi total uang yang telah dimiliki setelah 3 tahun menabung itu adalah 50 juta modal awalnya, ditambah sama bunga pada akhir tahun pertama itu 2 juta, ditambah bunga pada akhir tahun kedua itu adalah 2.080.000, dan bunga pada akhir tahun ketiga itu adalah 2.163.200, sehingga didapat total uangnya itu adalah 54.294.728 rupiah. Oke, jadi kita buat kesimpulannya itu adalah jadi uang yang dimiliki setelah menabung selama 3 tahun di Bank NTT adalah sebesar 54.294.728 rupiah. Oke. Nah, dari contoh soal sebelumnya dapat kita ketahui dan kita jabarkan sebuah rumus, ya, yaitu untuk menentukan modal setelah 1 tahun, itu tadi rumusnya M1 sama dengan M ditambah B1. Ya, berarti jadilah M1 sama dengan M dikali M kali I, ditambah M kali I. Ya, modal awal dikali suku bunga itu rumus tadi mencari B1 ya. Kita substitusi ke sini. Jadilah dengan menggunakan sifat distributif operasi hitung, itu jadi M dikali 1 plus I. Ya. Nah, ini adalah menentukan modal setelah 1 tahun. Nah, untuk menentukan modal setelah 2 tahun, sama berarti M2 itu adalah M1 ditambah B2. Nah, untuk mencari B2 rumusnya sama ya, berarti M1 ditambah M1 kali I. Ya, ini kita lihat, kita balik lagi ke rumus soal yang sebelumnya. Itu kita substitusi rumus B2-nya itu M1 kali I. Nah, dengan menggunakan sifat distributif lagi, didapatlah M1 kali 1 plus I. Nah, M1 ini kita substitusi dengan rumus M1 yang di awal ini nih. Oke, jadilah M1 dikali 1 plus I dikali lagi 1 plus I-nya. Oke, nah karena di sini ada 1 plus I dikali 1 plus I, ya, maka ini akan menjadi 1 plus I pangkat 2. Maka M2 rumusnya sama dengan M dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, untuk mencari modal setelah 3 tahun sama, berarti M3 sama dengan M2 ditambah B3. M2 ditambah M2 kali I. Ini rumus untuk mencari bunga pada akhir tahun ketiga. Ya, boleh dilihat lagi pada slide sebelumnya.
nanti ya. Oke, kita menggunakan sifat distributif lagi, jadilah M2 dikali 1 plus I. Nah, M2-nya ini kita substitusi rumus yang ini. M dikali 1 plus I pangkat 2. Maka M dikali 1 plus I pangkat 2 dikali 1 plus I. Jangan lupa kalau perkalian pangkatnya menjadi penjumlahan. Di sini nggak ada pangkatnya, berarti kita anggap pangkat 1. Berarti jadilah M dikali 1 plus I pangkat 3. Nah, perhatikan pola pada M1, M2, dan M3. Berdasarkan pola tersebut, dapat kita simpulkan bahwa besar modal setelah N tahun menjadi MN dikali. MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu modal M dibungakan dengan bunga majemuk sebesar I per periode selama N periode, maka modal akhir MN dapat dihitung dengan rumus MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Nah, dari penjabaran rumus ini, ya, rumus pada contoh soal sebelumnya, didapatlah rumus modal akhir pada konsep bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan. Perbedaan antara apa? Perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sini diberikan beberapa aspek ya, definisi, pertumbuhan, rumus, aplikasi, dan hasil akhir. Oke, dari definisinya dapat kita lihat ya, bunga tunggal itu bunga dihitung hanya dari modal awal sepanjang periode. Jadi bunganya itu tetap sama. Ya, sedangkan bunga majemuk, modal bunga dihitung dari modal awal dan bunga yang telah diperoleh. Oke, pertumbuhannya kalau bunga tunggal itu linier, kalau bunga majemuk itu eksponen. Rumusnya kalau bunga tunggal MN sama dengan M ditambah 1 kali I kali N. Nah, lihat di sini tidak ada pangkatnya ya. Di dalam rumus ini tidak ada perpangkatan, maka pertumbuhannya linier. Sedangkan kalau rumus bunga majemuk itu MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat M. Nah, karena di sini ada perpangkatan, makalah pertumbuhannya eksponensial. Nah, dalam aplikasi sehari-hari, ya, dalam aplikasi untuk kehidupan sehari-hari, bunga majemuk itu cocok untuk pinjaman jangka pendek, sedangkan bunga majemuk itu cocok untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Ya. Nah, dari hasil akhirnya, bunga tunggal itu lebih kecil dibandingkan dengan bunga majemuk dalam jangka panjang. Sedangkan bunga majemuk itu lebih besar dibandingkan dengan bunga tunggal dalam jangka panjang. Oke. Selanjutnya nilai akhir bunga majemuk. Nah, dari penjabaran rumus yang tadi sudah kita bahas, maka didapatlah nilai akhir atau rumus modal akhir atau rumus nilai akhir bunga majemuk itu MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N, dengan MN merupakan nilai atau modal akhir, M itu adalah modal awal, 1 plus I-nya ini adalah tingkat bunga per periode atau suku bunga, N ini adalah jumlah periodenya atau banyaknya periode. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai konsep nilai akhir atau modal akhir bunga majemuk, mari kita bahas beberapa contoh soal. Ya. Yang pertama, contoh soal yang pertama ini adalah Bu Ayu menyimpan uang pensiun di Bank A sebesar 100 juta rupiah dan pihak bank memberikan suku bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Jika biaya administrasi diabaikan, tentukan jumlah uang Bu Ayu setelah disimpan di Bank A selama 5 tahun. Dari soal ini, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu M-nya atau modal awalnya, itu adalah 100 juta rupiah. Selanjutnya, I-nya atau suku bunganya di sini ada 6% per tahun atau kita ubah menjadi 0,06 per tahun. Selanjutnya adalah N-nya itu 5 tahun atau banyaknya periode ya. Jumlah periodenya di sini dia bilang selama 5 tahun, maka N
didiknya adalah 5 tahun. Nah, selanjutnya kita tuliskan rumusnya MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Nah, karena sudah ada beberapa hal yang diketahui, mari kita masukkan hal-hal yang diketahui ke dalam rumus sehingga menjadi MN sama dengan 100 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 5. Nah, jika ada perkalian dan dalam kurung, mari kita selesaikan operasi itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu menjadi 100 juta dikali 1,06 pangkat 5. Ya, sesuai prosedurnya tadi, maka kita harus menyelesaikan perpangkatannya terlebih dahulu. Ya, dengan menggunakan kalkulator, didapatlah hasilnya 100 juta dikali 1,3382255776 ya. Oke. Sehingga kalau dikalikan dengan 100 juta, maka hasilnya menjadi 133.822.557,76 rupiah. Nah, untuk selanjutnya, jika hasil dari perpangkatannya itu ada banyak angka di belakang koma, maka kita lebih baik menggunakan 4 angka di belakang koma saja. Ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jadi, jumlah uang Bu Ayu setelah disimpan di Bank A selama 5 tahun adalah 133.822.557,76 rupiah. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, itu dia bilang modal sebesar 35 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk sebesar 5% per semester. Setelah berapa tahun modal akhir mendekati 70 juta, nah berarti kalau mendekati itu bisa kurang dari 70 juta, namun bedanya itu tidak terlalu jauh ya. Oke, dari soal ini dapat diketahui beberapa hal. Yang pertama modalnya ya, M-nya 35 juta, yang kedua itu adalah I-nya, suku bunganya 5% per semester atau 0,05 per semester. Selanjutnya ada MN-nya 70 juta. Nah, yang ditanya adalah berapa tahun, maka N-nya. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya di sini. MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Dari beberapa hal yang sudah diketahui pada soal, mari kita masukkan hal tersebut ke dalam rumus sehingga menjadi 70 juta sama dengan 35 juta dikali 1 plus 0,05 pangkat N. Mari kita operasikan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung sehingga menjadi 70 juta sama dengan 35 juta dikali 1,05 pangkat N. Ya, karena di sini kita mencari nilai N-nya, maka yang kita pindah ruaskan terlebih dahulu adalah 35 jutanya, sehingga menjadi 70 juta dibagi 35 juta sama dengan 1,05 pangkat N. Ya, 70 juta dibagi 35 juta itu adalah 2, maka 2 sama dengan 1,05 pangkat N. Ya. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma, maka kita dapat mengetahui nilai N-nya itu sama dengan 1,05 log 2 itu sama dengan N. Ya, ini menggunakan konsep dasar logaritma ya, atau sifat-sifat logaritma. Maka dengan menggunakan kalkulator kita dapatlah bahwa N-nya itu sama dengan 14,2 sehingga kita bulatkan menjadi N-nya itu 14 semester. Nah, satu semesternya itu kan sama dengan setengah tahun, maka 1 tahun itu sama dengan 2 semester, sehingga 14 semester sama dengan 7 tahun. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi modal akhir akan mendekati nilai 70 juta setelah 7 tahun. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga, itu adalah Koperasi Syariah Minang Madani di Sumatera Barat mendukung pengembangan usaha tradisional dengan memberikan bunga majemuk per tahun. Seorang anggota menabung sebesar 5 juta rupiah dan setelah 3 tahun jumlah tabungannya menjadi 5.946.000. Tentukan besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh koperasi tersebut. Nah, berarti kita dapat mengetahui ya, yang pertama itu adalah modal awalnya itu 5 juta. Selanjutnya N-nya itu ada 3 tahun. Ya,
besar periodenya, banyaknya periode, itu 3 tahun. Selanjutnya modal akhirnya, ya jumlah tabungannya menjadi, berarti itu adalah modal akhirnya sebesar 5.946.000. Nah, kita menggunakan rumus nilai akhir, yaitu adalah MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Ya, kita bisa substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus menjadi MN-nya itu adalah 5.946.000 sama dengan 5 juta dikali 1 plus I pangkat 3. Nah, karena di sini I-nya belum diketahui, maka kita tidak bisa menjumlahkan 1 plus I-nya. Sehingga yang kita pindah ruaskan itu adalah 5 jutanya terlebih dahulu. Ya, sehingga menjadi 5.946.000 dibagi sama 5 juta rupiah, sama dengan 1 plus I pangkat 3. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa menghitung pembagian 5.946.000 dengan 5 juta, sehingga didapat 1,1892 sama dengan 1 plus I pangkat 3. Ya, dengan menggunakan konsep nilai akar, itu akan menjadi akar pangkat 3 dari 1,1892 sama dengan 1 plus I. Ya, kita menggunakan kalkulator lagi untuk menghitung akar pangkat 3 dari 1,1892. Kita akan mendapatkan 1,0595 sama dengan 1 plus I. Ya, kita ingin mencari nilai I, maka satunya dipindah ruaskan menjadi 1,0595 dikurang 1 sama dengan I. Maka hasilnya adalah 0,0595 sama dengan I. Dengan pembulatan ke atas, maka didapat I-nya adalah 0,06 dan hasilnya adalah 6%. Jika diubah ke dalam bentuk persen, maka I-nya adalah 6%. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa jadi, suku bunga yang diberikan oleh Koperasi Syariah Minang Madani adalah sebesar 6% per tahun. Oke, selanjutnya itu ada rumus nilai tunai bunga majemuk ya. NT sama dengan NA per 1 plus I pangkat N. Atau bisa diubah menjadi NT sama dengan NA dikali 1 plus I pangkat min N. Ya, dengan NA-nya itu adalah nilai akhir atau modal akhir, NT-nya itu adalah nilai tunai atau modal awal, I-nya itu adalah tingkat bunga per periode atau suku bunga, dan N-nya itu adalah jumlah periode atau banyaknya periode. Nah, untuk memahami lebih lanjut apa maksud dari nilai tunai bunga majemuk, mari kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama itu adalah Pak Amir memiliki uang yang diinvestasikan pada bidang komoditi dan memperoleh bagi hasil yang menggunakan sistem bunga majemuk 8% per semester. Jika nilai uang tersebut selama 5 tahun menjadi 172.713.999,80 rupiah, tentukan jumlah uang mula-mula yang diinvestasikan Pak Amir. Nah, kita dapat mengetahui beberapa hal dari soal ini. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Itu yang pertama adalah nilai akhirnya atau NA-nya. Itu adalah 172.713.999,80 rupiah. Ya. Selanjutnya ada I-nya itu 8% per semester atau 0,08 per semester. N-nya itu sama dengan 5 tahun, sama dengan 60 bulan, sama dengan 10 semester. Dengan catatan 1 semester itu adalah 6 bulan. Maka 5 tahun itu adalah 10 semester. Oke. Dengan menggunakan rumus nilai tunai, yaitu nilai tunai sama dengan NA dikali 1 plus I pangkat min N, maka kita dapat substitusi semua yang diketahui ke dalam rumus menjadi NT sama dengan 172.713.999,80 rupiah dikali sama 1 plus 0,08 pangkat
negatif 10. Nah, dari sini kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu menjadi 172.713.999 rupiah, 80 dikali 1,08 pangkat minus 10 ya. Dengan menghitung menggunakan kalkulator akan didapatlah nilai tunainya dengan pembulatan menjadi 80 juta rupiah. Oke, kita buat kesimpulannya. Jadi, jumlah uang yang mula-mula diinvestasikan oleh Pak Amir itu adalah sebesar 80 juta rupiah. Jika kamu ingin menuliskan hasilnya tanpa dibulatkan, itu juga tidak masalah. Oke, contoh soal yang kedua. Koperasi Simpan Pinjam Ranah Minang memberikan pinjaman dengan bunga majemuk sebesar 8% per tahun. Seorang anggota koperasi berencana melunasi pinjaman sebesar 10 juta rupiah dalam waktu 3 tahun. Tentukan nilai tunai dari pinjaman tersebut jika dihitung dengan bunga majemuk. Oke, dapat kita tuliskan hal-hal yang diketahuinya terlebih dahulu, ya. Yang pertama itu adalah nilai akhirnya 10 juta, I-nya suku bunganya 8% per tahun atau 0,08 per tahun. Selanjutnya ada N-nya 3 tahun. Maka dengan menggunakan rumus nilai tunai sama dengan NA dikali 1 plus I pangkat min N, maka kita substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus, jadilah 10 juta dikali 1 plus 0,08 pangkat min 3, sehingga kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, jadilah 10 juta dikali 1,08 pangkat min 3. Untuk menghitung 1,08 pangkat min 3, kita bisa menggunakan kalkulator, sehingga didapat 10 juta dikali 0,7938. Ya, kita hitung lagi menggunakan kalkulator boleh, tidak menggunakan kalkulator juga tidak masalah ya, karena angkanya ini cukup bisa dihitung dengan menggunakan manual ya, sehingga didapat nilai tunainya sebesar 7.938.000 rupiah. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, nilai tunai dari pinjaman tersebut sebesar 7.938.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya, jika ingin mengerjakan soal, jangan lupa kita tuliskan kesimpulan akhirnya. Oke, sekian pembelajaran bunga majemuk pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa boleh tolong ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung chat pribadi ke WhatsApp saya, atau bisa langsung temui saya di ruang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.